Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan Bapak bahas beberapa materi tentang limit sepihak, kemudian limit tahingga, limit di tahingga, kemudian nanti di sesi selanjutnya akan dibahas tentang limit tahingga di tahingga dan fungsi kontinu. Nah, sekarang bagaimana untuk pembahasan di limit sepihak ya. Jadi di pertemuan kelima ini limit sepihak ya. Apa artinya sepihak? Berarti ada pihak kiri dan pihak kanan ya. Nah, limit fungsi. Nah, ini diingatkan kembali bahwa seringkali kita tidak mempunyai informasi mengenai nilai fungsi suatu titik ya. Berarti ini akan dikaitkan dengan kekontinuan. Jadi ketika nilai fungsi di suatu titiknya tidak ada, maka itu sebagai salah satu syarat fungsi tidak memenuhi fungsi tersebut, fungsi kontinu. Cara yang biasa dijalankan adalah melakukan penyelidikan nilai fungsi di sekitaran titik tersebut, tetapi hanya di sekitarannya saja. Ya, cara ini hanya dapat dilakukan jika titik tersebut merupakan titik klaster. Jadi kita akan selidiki di titik klasternya. Ya, lantas apa itu titik klasternya ini? Ya, A suatu himpunan dan C adalah anggota real. Titik C disebut titik klaster dari A jika untuk setiap delta positif sedikitnya ada satu titik A anggota A dengan A-nya tidak sama dengan C, sehingga jarak antara A dikurangi C itu kurang dari delta. Ya, jadi yang pertama kita harus menentukan dulu sebuah himpunannya, ya, himpunan A ya, kita misalkan himpunan A. Di dalam himpunan A itu ada titik, salah satu titik C di anggota R, dan A itu boleh anggota sebuah himpunan A kecil ini ya, A kecil ini boleh anggota dan boleh tidak. Ya, tetapi jarak antara A ke C-nya kurang dari delta. Ya. Contohnya, jika himpunan A hanya terdiri dari berhingga buah, titik A tidak memiliki titik klaster. Ya, misalkan ada himpunan X1, X2, X3 sampai Xn dan C anggota real dan C-nya bukan anggota tidak sama dengan A, ya kita misalkan ngambil deltanya setengah. Ya, apakah jarak dari XI ya ke C itu di mana XI-nya anggota A ada delta 0 ya, sehingga B ya kita misalkan himpunan persekitaran C dengan D itu B ya, beriris dengan A sama dengan himpunan kosong. Ya, jadi tidak ada irisan ya antara himpunan B dengan himpunan A. Ya, jadi kalau himpunan B itu anggotanya adalah titik C sampai D0 ya, delta ya. Jadi kalau himpunan A ya himpunan anggota bilangan real tadi ya. Nah, jika tidak ada irisan antara B dengan A, maka A tidak memiliki titik klaster. Jadi himpunan A hanya terdiri dari beberapa hingga buah, itu tidak memiliki titik klaster. Ini jadi hanya memiliki titik buah, tidak memiliki titik klaster. Sedangkan himpunan bilangan arti N tidak memiliki titik klaster. Ya, kenapa? Karena hanya memiliki berhingga buah, ya, artinya X1, X2, X3 sampai Xn. Ya. Atau juga misalkan A ya. Nah, di sini ada 0 ya, satu-satunya titik klaster dari A. Ya, jadi A-nya itu 1/n ya, di mana N-nya adalah anggota bilangan asli. Kita ngambil misalkan deltanya setengah. Ya, untuk jarak X min C kurang dari setengah ya, itu bisa ditulis dengan X yang lebih besar dari C plus negatif setengah, dan X-nya kurang dari setengah tambah C ya, untuk C-nya sama dengan 0. Ya, kita ganti untuk C-nya sama dengan 0, maka X-nya lebih besar negatif setengah dan X-nya kurang setengah. Sehingga ada irisan antara himpunan B ya, interval dari 0 sampai setengah diiris dengan A itu tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi ada irisan antara himpunan B dengan himpunan A. Ya, himpunan A itu ini ya 1, 1/2, 1/3, ya 1 sampai 1/n. Maka di sini ada irisan himpunan B dengan himpunan A. 0 ya. Jadi irisannya adalah 0, sehingga 0 adalah satu-satunya titik klaster dari A. Padahal 0 itu bukan anggota A. Jadi 0 bukan anggota A, tetapi 0 merupakan titik klaster dari A. Karena terdapat irisan himpunan B dengan himpunan A. Nah, sekarang ke definisi limit. Saudara tentu masih ingat definisi limit itu apa?
Ya, misalkan ada A subset dari R dengan fungsi A ke R, ada C titik cluster dari A, kita akan katakan bahwa F menuju L ketika X mendekati C. Ya, atau ditulis ini, ya. Jadi X ya F akan dekat ke L, ya, F akan menuju ke L ketika X-nya mendekati C ya, atau menuju C. F mendekati L ketika X-nya mendekati C. Jika untuk setiap alfa anggota R ada delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan jarak X min C positif dan kurang dari delta, maka Fx min L, jarak Fx min L kurang dari epsilon. Jadi singkatnya kita ambil contoh begini ya. Jika X kuadrat plus 2 itu menuju 3, ya, maka X-nya mendekati 1. Ketika X-nya mendekati 1. Jadi X kuadrat tambah 2 mendekati 3 ketika X-nya mendekati 1. Ya, bagaimana cara membuktikan ini? Ya, tentu ini akan dibuktikan dengan menggunakan definisi. Ya, definisi limit tadi. Apa yang harus dicari? Yang harus dicari adalah ada deltanya. Ya, jika setiap alfa anggota real ada delta positif, sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan jarak X min C positif dan kurang dari delta, maka mengakibatkan Fx min L ya, X kuadrat tambah 2 kurangi 3, itu kurang dari epsilon. Sehingga apa yang perlu diuraikan, yang pertama itu, yang dicari adalah ini ya, jarak X min 1 kurang dari delta. Sehingga kita akan coba dari analisis pendahuluannya ini ya. Nah, ini adalah sebuah analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan. Analisis pendahuluannya. Nah, analisis pendahuluannya dari X kuadrat tambah 2 min 3 itu kan sama dengan X kuadrat min 1. Jadi jarak X kuadrat min 1 sama dengan nilai mutlak X plus 1 dikali X min 1 akan kurang dari epsilon. Yang akan dicari adalah X min 1. Ya, sehingga harus diselesaikan dulu, dicari dulu apakah nilai mutlak dari X plus 1. Ya, kita ambil misalkan deltanya sama dengan 1. Apakah boleh deltanya setengah? Boleh, karena syarat deltanya harus positif. Untuk memudahkan saja kita ambil deltanya sama dengan 1, maka jarak dari X min 1 positif dan kurang dari 1, ini ekivalen dengan nilai mutlak X min 1 kurang dari harga mutlak X min 1 kurang dari 1. Ini ada di sifat-sifat dari nilai mutlak ya, sehingga diperoleh nilai mutlak X-nya kurang dari 2. Ya, sehingga akar mutlak X plus 1 sama dengan 3. Ya, jadi kita dapat nilai mutlak dari X plus 1 itu kurang dari 3. Selanjutnya, dikalikan nilai mutlak X plus 1 kali X min 1 akan kurang, ini kan tadi kurang dari 3 dikali X min 1. Sehingga diperoleh deltanya adalah epsilon per 3. Ya, jadi epsilon per 3. Sehingga karena tadi kita ngambil deltanya 1, kemudian dan epsilon per 3, kita pilih ya delta minimum dari 1 dan epsilon per 3. Sehingga karena deltanya sudah ada, sehingga dapat dibuktikan bahwa ya untuk setiap X anggota A dengan nilai mutlak X min 1 positif dan kurang dari delta memenuhi nilai mutlak dari X kuadrat tambah 2 min 3 kurang dari epsilon. Nah, sifat-sifat limit itu sama ya. Namun kita akan coba beberapa konsep limit lanjutan. Nah, ini ya akan coba gambar ini ya. Nah, apa ini maksud dari gambar ini? Nah, dari gambar ini kita misalkan ya ada sebuah fungsi ya, ada sebuah fungsi fx ya, kemudian ada titik ya, titik c ya. Nah, fungsi yang pertama fungsi fx-nya ketika didekati dari kiri itu ya, misalkan di titik C ya, dekat dari kiri dengan dekat dari kanan itu berbeda. Ya, kemudian nilai fungsinya juga tidak ada. Ini jelas gambar ini merupakan gambar fungsi yang tidak kontinu.
Ya, karena didekati dari kiri dengan didekati dari kanan itu tidak sama. Ya, dan nilai fungsinya juga tidak ada. Ya, meskipun limit fx ketika x mendekati c tidak ada, kita dapat mengatakan bahwa limit fx ketika x menuju c dari satu pihak, kiri atau kanan, tetap ada. Ya, limit seperti ini disebut limit sepihak. Ya, jika fx mendekati L ketika x mendekati c dari kiri disebut limit kiri. Ya, jadi f mendekati L ketika x-nya mendekati c dari kiri. Ya. Kemudian jika fx yang mendekati L ketika x mendekati c dari kanan disebutnya limit kanan. Jadi ada limit kiri dengan limit kanan. Sehingga tandanya f mendekati L, ya, f menuju L ketika x-nya mendekati c dari kanannya. Plus itu dari kanan, kalau min itu dari kiri. Ya, berdasarkan hal di atas, suatu fungsi dikatakan memiliki limit jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Dengan kata lain, limit ya f sama dengan L ketika f dekat dari kiri akan sama dengan limit f menuju L ketika x-nya dekat dari kanan. Jadi limit ada apabila limit kiri sama dengan limit kanan. Tapi belum menunjukkan bahwa limit ini kontinu atau tidak. Ya, karena harus dicari dulu berapakah nilai dari fx ya di titik C-nya ya, fc-nya berapa. Nah, limit satu pihak. Nah, kita akan definisikan bahwa jika ada C anggota R, C-nya adalah titik cluster, ya, dari A beririsan dengan C sampai plus hingga, ya, atau kita nyatakan himpunan X anggota A di mana X-nya lebih dari C, kita katakan L anggota R adalah limit kanan dari F, ya, ditulis dengan ini. Ya. Jadi F menuju L ketika X-nya dekat ke C. Ya. Dari definisi, andai kan diberikan epsilon positif, ya, ada delta epsilon positif, sehingga untuk X anggota A dengan X min C positif dan X min C kurang dari delta, maka jarak dari Fx ke L kurang dari epsilon. Nah, ini yang membedakannya antara limit kiri dan limit kanan. Ya, jadi ketika tadi tidak ditandai dengan limit kiri atau kanan, ya, atau bukan limit sepihak, ya, itu kan nilai mutlak. Ya, jadi ketika nilai mutlak dari X min C itu adalah kedua-duanya. Ya, berarti kiri dan kanan. Tetapi untuk kanan saja kita nyatakan X min C ya, tanpa nilai mutlak positif dan X min C kurang dari delta. Begitupun sama dengan ini ya, yang dari kiri. Ya, itu kan dari sini awal mulanya ya. Ini ekivalen. Jadi ketika dari kiri kan negatif X min C, tapi kalau dari kanan positif X min C. Ya, kan jadi negatif X kali negatif C jadi C minus X. Ya. Nah, sehingga hati-hati di sini yang kita cari itu adalah deltanya ya X min C-nya. Ya, tanpa ada nilai mutlak karena ini kita akan coba dari sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Tapi kalau C min X itu dicoba dari sebelah kiri. Teorema limit kanan. Ya. Jadi untuk menunjukkan membuktikan bahwa limit kanan atau kiri kita coba dari membuktikannya dengan definisi atau dengan teorema ini. Yang pertama kita misalkan A-nya subset dari N, fungsi dari A ke R, dan C ada titik cluster. Titik cluster dari A beririsan dengan C sampai hingga, pernyataan di bawah ini ekuivalen. Ya, jadi limit F menuju L ketika X-nya dekat ke C dari kanan, itu ekivalen dengan untuk setiap barisan Xn konvergen ke C, sehingga Xn anggota A dan Xn-nya lebih besar dari C, untuk setiap N anggota N, barisan Fxn konvergen ke L. Ya, ataupun dengan kata lain, ketika Xn-nya barisan Xn-nya kita nyatakan dengan konsep barisannya, Xn-nya konvergen ke C, ya, maka Fxn-nya harus konvergen ke L, ya, dengan catatan Xn-nya lebih besar dari C. Kalau limit kiri, ya, jadi F mendekati L dari kiri, ya, ketika
F menuju L ketika X-nya mendekati C dari kiri. Ataupun dalam konsep barisan, kalau X-nya konvergen ke C, ya, di mana Xn-nya kurang dari C untuk setiap N anggota N, barisan Fxn konvergen ke L. Ya. Nah, ini ada teorema limit kiri sama dengan limit kanan. Ya. Jadi, apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Ya, berarti nilai limitnya sama. Ya. Dekati dari C plus, ya, C dari kanan itu akan sama dengan didekati C dari kiri. Ya, contohnya, tentukan nilai dari limit 2X tambah 1 sama dengan 3 ketika X-nya mendekati 1 dari kiri. Nah, ini yang harus dicari. Kita akan analisis pendahuluan, kita misalkan F-nya adalah 2X tambah 1, ya, dan L-nya sama dengan 3, maka analisis pendahuluannya, ya, AP-nya, jarak dari F ke L, 2X tambah 1 min 3, 2 kali X min 1, ya, atau 2 kali 1 min X, kurang dari epsilon. Nah, ini kenapa? Yang kita ambil adalah 1 min X, itu kan karena dekat dari kiri. Ya, ini adalah C min X. Ya, kurang dari epsilon. Sehingga 1 minus X-nya akan kurang dari epsilon per 2. Akan sama dengan delta. Ya, jadi, yang kita cari adalah C min X. Ya, di sininya kita ngambilnya C min X, bukan X min C, karena yang kita pilih adalah sebelah kiri. Ya, jadi ini yang pentingnya, ini yang harus yang dicarinya. Ya, sehingga bukti formalnya untuk setiap epsilon positif ada delta epsilon positif, pilih deltanya epsilon per 2. Ya. Nah, sedemikian sehingga di sini untuk setiap X anggota A, ya, di mana 1 min X yang positif dan kurang di epsilon per 2, ini kita maka 2 dikali 1 min X akan kurang di epsilon. Ya, jadi 2 min 2X, ya, terus, ya. Kemudian ini ekivalen dengan negatif 2 kali X min 1, 2 kali X min 2. Ini akan ekivalen juga dengan 2X tambah 1 min 3. Akan sama dengan Fx min L kurang dari epsilon. Karena Fx min L-nya kurang dari epsilon, maka terbukti bahwa limit dari 2X tambah 1 sama dengan 3 itu ketika X-nya mendekati 1 dari kiri. Ya, jadi ini yang menjadi bukti formalnya. Ya, contoh 2 bagaimana? Ya, apabila ada nilai mutlak. Nah, karena nilai mutlak itu X min 1, ya, nilai mutlak X min 1 itu X min 1 jika X-nya lebih besar dari 1, X sama dengan untuk X-nya sama dengan 1, dan negatif dari X min 1 akan sama dengan 1 min X untuk X yang kurang dari 1. Nah, ini. Nah, karena X dekat ke 1 dari arah kiri atau X kurang dari 1, pilihnya yang negatif X min 1. Sehingga limit dari nilai mutlak X min 1 dari kiri itu menjadi ini. Ya, limit negatif X min 1 per X min 1 akan sama dengan negatif 1. Ya. Jadi limit dari nilai mutlak X min 1 per X min 1 akan sama dengan negatif 1 ketika X-nya dekat dari kiri. Ya, tentu akan berbeda kalau dekat dari kanan. Nah, kita akan buktikan, ya, misalkan Fx-nya adalah nilai mutlak X min 1 per X min 1 dan L-nya adalah sama dengan negatif 1. Ya, jadi nilai mutlak dari Fx min L, analisis pendahuluan, apa? Kenapa harus ada analisis pendahuluan? Itu untuk mencari 1 minus X. Ya, karena X dari kiri, ya, C min X. Ya, ini, ya, dioperasikan, akan nilai di ketaksamaan segitiga, akan kurang dari nilai mutlak, ya, X min 1 tambah 1, ya. Akan kurang dari. Nah, ini yang pentingnya itu di sini, ya, di manipulasi aljabarnya. Bagaimana caranya agar jarak dari Fx min L itu kurang dari, ya. Karena kan Fx min L itu kurang dari epsilon. Kita akan cari. Ya, ini kan akan kurang dari. Ya. Sehingga akan kurang dari X min 1 tambah 1. Karena kita pilih yang 1 minus X, maka 1 min X tambah 1 akan kurang dari epsilon. Jadi 1 minus X kan kurang dari epsilon min 1. Nah, jadi
Disinilah yang perlu kepekaan tinggi ya, saudara semua harus mencari agar fx min L-nya kurang dari, sehingga kita pilih di sini x min 1. Nah, maka ini kita pasti akan kurang dari x min 1 ya, tanpa ada penyebut. Ya, bukti formal ya, kita pilih deltanya epsilon min 1 ya, sehingga setiap x anggota A dengan satu min x-nya positif dan x kurang dari x min 1, maka ini dioperasionalkan ya, 1 min x kurang dari 1 akan kurang dari ya, mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon. Ini jadi kalau bukti formal itu bergerak mundur ya. Jadi sini ya. Nah, ini nilai mutlak kali x min 1. Ya, ini kan nilai x min 1 kali ini ditambah ya. Ini adalah kurung buka ya. Ini sama dengan ini tambah dikali. Sama dengan ini ada koleksi. Ini sama dengan dulu. Kali ini akan kurang dari ya. Jadi ini akan kurang dari ya, ini kan 1, ini bernilai 1. Kalau yang ini kita yang sebelah kiri kan, yang ini kan dikurangi x min 1 dikali dengan nilai mutlak x min 1 per x min 1. Kalau yang ini akan kurang dari x min 1 ya. X min 1. Ya. Ya. Jadi itu salah satu pembuktian limit sepihak ya. Itu limit dari sebelah kiri ya. Jadi terbukti bahwa nilai dari nilai mutlak x min 1 per x min 1 dari kiri itu sama dengan negatif 1. Ini beberapa contoh latihannya, silahkan dicoba mandiri. Nah, selanjutnya ya, dilanjutkan dengan limit tak hingga. Nah, ya, ini jadi limit tak hingga itu ada 3 definisi ya, 3 konsep. Ada limit tak hingga, ada limit di tak hingga, dan ada limit tak hingga di tak hingga. Sekarang kita akan lihat dulu limit tak hingga. Limit tak hingga itu berarti nilai limitnya adalah tak hingga. Ya. Jadi definisi limit tak hingga itu, kita misalkan A-nya subset dari R, jadi ada fungsi dari A ke R. Tentu di sini ada titik C juga klaster dari A. Kita akan katakan bahwa F menuju tak hingga ketika X-nya dekat ke C. Ya, ataupun bisa ditulis dengan F menuju tak hingga ketika X-nya dekat ke C. Ya, apakah di sini ada wilayah delta? Ada. Ya, karena wilayah delta itu adalah X mendekati C-nya. Apakah ada wilayah epsilon? Tentu tidak ada. Ya, karena di sini kan tidak ada jarak antara F ke tak hingga. Sehingga untuk setiap alfa anggota real ada delta positif, sehingga untuk setiap X anggota A dengan jarak dari X min C kurang positif dan kurang dari delta, maka F-nya lebih besar dari alfa. Sehingga kita nyatakan bahwa fungsi ini mendekati menuju tak hingga itu kita simbolkan lebih besar dari alfa. Ya, lebih besar dari alfa. Begitupun dengan
fungsi yang tahingganya ke sebelah kiri ya. Nah, ini di file sebelumnya ini ada koreksi, kita simbolkan bahwa dekat dengan kiri itu mendekati beta ya. Jadi kurang dari beta. Ya. Sama di sini ada fungsi dari A ke R ya. Ya, kita misalkan C-nya titik cluster dari A. Kita akan katakan bahwa F menuju min tahingga ya. Negatif tahingga ketika X-nya dekat ke C. Ditulis F menuju negatif tahingga ketika X-nya dekat ke C. Jika untuk setiap beta anggota real ya, ada delta positif sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A ya, dengan nilai mutlak X min C positif dan kurang dari delta, maka Fx kurang dari beta. Atau di bahasa matematisnya kita akan tulis ya limit F mendekati tahingga X dekat ke C, artinya untuk setiap alfa anggota real ada delta positif. Ya, sehingga jarak dari X min C positif dan kurang dari delta, Fx-nya positif, lebih besar dari A. Kalau untuk negatif tahingga itu kurang dari beta. Ya. Kemudian sekarang limit tahingga dua pihak. Jadi untuk dua pihak pun sama, kita ngambil yang dekat dari kanan, dekat dari kiri. Ya, dari kanan itu adalah X min C positif dan kurang dari delta. Kalau dari kiri itu C min X positif dan kurang dari delta. Jadi ketika dia menuju tahingga itu lebih besar dari A, menuju negatif tahingga kurang dari beta. Ya. Nah, kita misalkan ini ya. Jadi jika X menuju sebarang bilangan baik dari kanan maupun dari kiri, dan 1/X akan semakin besar menuju tahingga atau negatif tahingga. Ya, jadi untuk 1/X itu ketika X-nya mendekati semakin bilangan yang mendekati 0 ya, itu akan semakin besar mendekati tahingga. Ya, atau negatif tahingga. Ya, bentuk limit yang hasilnya tahingga dikatakan limit tahingga. Jadi ada limit yang hasilnya tahingga dikatakan limit tahingga. Nah, kita contoh, buktikan bahwa limit 1/X sama dengan tahingga untuk X-nya dekat dari kanan. Ya, jadi analisis pendahuluan dulu, karena lebih besar tahingga maka kita nyatakan efeknya lebih besar dari alfa. Ya, apa yang dicari? Yang dicari adalah tentu X min 0-nya ya, X-nya berapa? Ya, 1/X lebih besar dari alfa, maka X-nya kurang dari 1/A. Ya. Jadi di sini kita nyatakan bahwa kalau 1/X-nya lebih besar dari A, maka X-nya akan kurang dari 1/A. Ini ekuivalen ya. Ya, tapi bisa kemungkinan ya kalau X-nya lebih besar dari alfa, maka 1/X-nya juga lebih besar dari alfa. Ya. Tapi kita nyatakan di sini karena yang kita cari adalah Fx lebih besar dari A dan kita akan cari X-nya kurang dari delta. Ya, maka kita pilih deltanya adalah 1/A. Jadi untuk setiap alfa anggota real, pilih delta 1/A. Sedemikian sehingga ya X positif dan kurang dari delta, maka Fx-nya 1/X lebih besar dari 1/delta, di mana deltanya adalah 1/A sama dengan alfa. Ya, jadi ini kan 1/X-nya lebih besar dari alfa ya. Jadi 1/X-nya akan lebih besar dari 1/delta ya, karena alfa itu kalau deltanya sama dengan 1/A, maka alfanya adalah 1/delta. Ya, jadi kalau deltanya 1/A, maka alfanya adalah 1/delta. Ya. Nah, di sini X kurang dari delta, ya, tadi X-nya kurang dari delta, maka 1/X-nya akan lebih besar dari 1/delta. Ya, jadi kita ngambil yang ini, yang bagian yang ini kan X kurang dari delta ini ekuivalen dengan 1/X lebih besar dari delta. Ya, maka 1/X lebih besar dari delta itu akan menjadi 1/X lebih besar dari alfa. 1/X
Itu kan tadi fx. Ya, fx. Nah, itu. Bagaimana dengan contoh 2? Nah, ini harus hati-hati karena di sini ada manipulasi aljabar. Ya, ada manipulasi aljabar. Jadi kita akan nyatakan dulu di manipulasi aljabar 10 minus X per 9 minus X. Nah, ini kita analisis pendahuluan. Ini untuk memudahkan saja bahwa 10 minus X dapat dinyatakan dengan 9 minus X tambah 1. Ya. Jadi ini ada yang ya ini ya. Jadi ini itu akan sama dengan, akan lebih jelas ya. Ini itu sama dengan 9 minus X ya, tambah 1 kan. Nah, gitu maksudnya. Ini kan ekuivalen, 10 minus X itu kan 9 tambah 1. Nah, ini akan jadi 1 per 9 minus X tambah 1. Karena 9 minus X per 9 minus X sama dengan 1. Ya, karena 9 minus X per 9 minus X sama dengan 1. Ini akan kurang dari beta. Kita simbolkan bahwa untuk mendekati tahingga itu kita kurang dari beta. Ya, yang akan dicari adalah X min 9-nya. Ya, X min 9-nya. Karena ini kan X mendekati 9 dari positif. Ya, sehingga 1 per 9 minus X akan kurang dari beta min 1. 9 minus X yang akan lebih besar dari 1 per beta min 1. Ya, sehingga kita ekuivalenkan sehingga X min 9-nya akan kurang dari 1 per 1 min beta. Ya, jadi kedua ruas dikali negatif sehingga kita dapat nilai dari deltanya. Ya, deltanya pasti dipilih 1, ini adalah deltanya 1 per 1 min beta. Nah, bukti formalnya untuk setiap beta anggota real kita pilih deltanya 1 per 1 min beta sehingga jika X min 9 positif dan kurang dari delta, maka ya, X min 9 kurang dari 1 per 1 min B. Terus ini ya, untuk menuju ke bentuk Fx. Ya, ini sehingga terbukti Fx-nya kurang dari beta. Ya, jadi untuk setiap beta positif, pilih deltanya 1 per 1 min beta, sehingga X min 9 positif dan kurang dari delta, berlaku Fx kurang dari beta. Untuk latihannya, ya kita akan coba soal yang lain. Kita misalkan ini silahkan dicoba oleh saudara sendiri. Ya. Kemudian definisi limit tahingga. Ya, limit tahingga itu berarti limit di tahingga. Ya. Limit di tahingga itu limit yang x-nya mendekati tahingga. Jadi, nah di sini ada ekuivalen ketika limit f ya sama dengan L ya, ketika x-nya mendekati tahingga. Ya, jadi F menuju L ketika x-nya mendekati tahingga. Ya, jadi untuk setiap barisan xn di A, ya, irisan dengan A sampai tahingga, sehingga limit xn itu sama dengan tahingga, maka barisan fxn konvergen ke L. Jadi ketika barisannya konvergen ke tahingga, maka fxn-nya konvergen ke L. Jadi untuk menunjukkan bukti dari limit di tahingga itu boleh dengan pendekatan barisan. Ya, kita misalkan xn-nya mendekati tahingga kan, xn-nya mendekati tahingga atau dipergen, tetapi fxn-nya konvergen. Ya, atau bisa ditulis ya karena ini tidak ada delta kan, ya tidak ada delta di sini, tetapi yang ada adalah epsilon. Untuk epsilon positif ada m, kita misalkan m anggota R, sehingga untuk setiap x anggota R, x lebih besar dari m. Ya, jadi kita simbolkan yang lebih besar dari tahingga itu lebih besar dari m. Ya, sehingga fx min L kurang dari epsilon. Ya, ini pun sama. Ya, ketika dia dekat ke kiri, ada n ya anggota real, x kurang dari n, maka fx min L kurang dari epsilon. Ya, kita akan coba buktikan bahwa limit 1 per x kuadrat sama dengan 0 ketika x-nya dekat tahingga.
Nah, dekat tahingga itu berarti tadi kan X lebih besar dari M. Ya, ini pendahuluannya. Ya, syukur X kuadrat akan kurang dari 1M kuadrat kurang dari epsilon. Ya, sehingga yang akan dicari adalah X lebih besar dari M-nya berapa. Ya, X lebih besar dari M-nya berapa. Ya. Nah, ini dari mana? Ya, kita inginkan ya. Ini. Itu ya. Nah, analisis pendahuluannya adalah fx min L ya. Jadi satu mutlak dari 1 per X kuadrat kurangi 0 akan sama dengan 1 per X kuadrat ya kurang dari 1 per N kuadrat. Ini kan kalau X lebih besar dari M maka 1 per X akan kurang dari M, ekivalen dengan 1 per X kuadrat kurang dari 1 per M kuadrat. Jadi X kuadratnya akan lebih besar dari M kuadrat, akan lebih besar dari 1 per epsilon. Ya, sehingga yang akan dipilih adalah M yang lebih besar dari 1 per akar epsilon. Sehingga pilih M-nya lebih besar dari 1 per akar epsilon sendiri. Sehingga untuk setiap X anggota R, X lebih besar dari M, lebih besar dari 1 per akar epsilon. Sehingga X kuadrat akan lebih besar 1 per epsilon, ekivalen dengan 1 per X kuadrat kurang dari epsilon. Sehingga mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon. Terbukti. Ya. Untuk yang dekat dari kiri ya berarti kita akan cari X-nya kurang dari M. Ya, jadi X-nya yang kurang dari M. Ya, jadi kita nyari X-nya yang kurang dari N. Ya, berarti ini negatif 1 per X kurang dari epsilon ya. Dari yang kita pilih ya. Kenapa? Karena kan X-nya negatif. Ya, ketika X-nya negatif, maka nilai mutlaknya pilihnya yang nah, ini ada catatan ya. Pilih X negatif. Nah, gitu. Jadi kita pilih negatif 1 per X. Kenapa dia negatif 1 per X? Karena itu negatif. Ya. Jadi negatif 1 per X untuk 1 per X-nya kurang dari 0. Itu kan untuk kurang dari 0. Ini negatif 1 per X kurang dari 3 epsilon. Ya. Jadi ekivalen dengan 1 per X lebih besar 1 per N, lebih besar dari negatif epsilon. Nah, di sini hati-hati ya, bahwa epsilonnya itu nilainya positif. Nilainya positif. Tapi karena berada di wilayah negatif, maka agar nilainya positif, maka dikali dengan negatif. Nah, jadi yang kita cari adalah X kurang dari N. Sehingga kita peroleh N-nya kurang dari 1 per negatif epsilon. Pilih negatif. Pilih N-nya yang kurang dari 1 per negatif epsilon. Sehingga ya, X kurang dari N kurang dari ini mengakibatkan nilai mutlak dari 1 per X 0 kurang dari epsilon. Ya, jadi untuk yang limit ditah hingga ya, mau dari kiri ataupun limit ditah hingganya negatif atau positif, maka kita pilih yang N ya atau M-nya. Ya, kita simbolkan saja kalau N itu berarti yang kurang dari tahingga, kalau N itu yang lebih besar dari tahingga. Jadi hati-hati dalam pengambilan nilai X-nya ya. Kalau negatif itu berarti untuk wilayah yang X-nya mendekati negatif tahingga. Tetapi kalau positif itu untuk X-nya lebih besar dari tahingga. Nah, untuk limit di tahingga yang hasilnya tahingga akan dijelaskan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Semoga saudara semua dapat
mempelajari materi ini dengan baik dan mencari sumber-sumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.